Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang masih muda, beliau menikahinya pada bulan Syawal dalam usia 6 tahun. Dan membina rumah tangga dengannya di bulan Syawal pada tahun pertama Hijriah saat berusia 9 tahun. Nah di sini disebutkan di footnote nomor 24, ini menimbulkan banyak kecaman dari para kaum orientalis dan antek-anteknya tentang pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang ketika itu masih berusia 9 tahun. Namun para ulama telah mengembalikan kecaman dan anak panah mereka pada leher mereka sendiri. Sebagaimana telah menjadi ketetapan bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah adalah berasal dari perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesuatu yang berasal dari Allah maka itu memiliki hikmah yang banyak dan besar. Di antaranya Nabi SAW harus menikah dengan gadis belia agar ia bisa mengemban tugas dakwah dan menyampaikannya setelah kematiannya. Apalagi sudah dekat masa kematian Nabi SAW. Kan Nabi waktu menikah dengan Aisyah itu sudah di umur 53 tahun ya. Nabi SAW meninggal umur berapa? 63. Jadi cuma fase 10 tahun hidup dengan Nabi SAW. Dan ini fase kaderisasi. Makanya riwayat-riwayat kalau dari perempuan paling banyak dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan setelah Nabi SAW meninggal, umur beliau itu masih ada ulama mengatakan 17-18 tahun. Tapi menjadi ulamanya sahabat. Sampai banyak sahabat yang bertanya terutama berhubungan dengan masalah hubungan rumah tangganya Nabi SAW. Keadaan rumah, hukum-hukum wanita, haid, nifas, hukum berhubungan biologis, bermesraan dengan Nabi SAW. Ini semua dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu di antara hikmahnya, sebab Ummul Mukminin Aisyah tergolong sahabat yang paling banyak meriwayatkan ucapan dan perbuatan Nabi SAW. Dialah yang menyampaikan kepada umat tentang kehidupan Nabi secara khusus berupa qiyamul lail, tidur, sholat, pekerjaan di rumahnya, kehidupan rumah tangga dan banyak lainnya. Ini tidak dimiliki oleh seorang pun dari istri-istri yang lain seandainya ia berusia tua. Niscaya ia mati selang beberapa waktu dari kematian Nabi SAW. Bersamaan dengan itu pula lenyapnya mayoritas sunnah dan berita tentang kehidupan Nabi SAW. Jadi ternyata betul di antara istri Nabi SAW termasuk Aisyah ini istri Nabi yang paling lama meninggal dunia. Karena masih muda. Dan dengan itu umat banyak mengambil pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Nabi Muhammad SAW tidak menikah dengan satu gadis pun selainnya. Dan wahyu tidak pernah turun pada beliau saat berada di selimut wanita selainnya. Maksudnya pada saat berada di rumah wanita lain tidak pernah wahyu turun. Tapi kalau di rumah Aisyah wahyu sering turun. Gitu kan? Ini menandakan memang ada hukum tersendiri yang Allah inginkan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Aisyah adalah wanita yang paling dicintainya dan pembebasannya turun dari langit ketujuh. Sudah tahu masalah ini ya? Jadi pernah waktu Nabi SAW pulang dari perang Bani Mustalik namanya. Perang ada satu suku namanya Mustalik. Itu Nabi SAW pulang ternyata waktu pasukan lagi istirahat. Aisyah radhiyallahu anha ini rupanya punya hajat. Orang zaman dulu maaf kalau buang kencing, mau buang air besar pergi ke padang pasir. Kan ini istirahat tengah padang pasir ya. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha keluar dari gerandahnya. Waktu dia kembali pasukan sudah jalan. Sahabat ini pikir Aisyah ada di dalam. Karena 4 orang yang pikul jadi tidak terasa bebannya. Karena Aisyah juga badannya kecil gitu kan. Maka pada saat Aisyah radhiyallahu anha kembali di situ ternyata pasukan sudah jalan. Aisyah radhiyallahu anha pun turun duduk di atas sebuah batu gitu kan. Dan pada saat itu sudah turun ayat hijab. Maka beliau sudah menggunakan cadar gitu. Kata Aisyah, saya pun membuka cadar saya untuk menghirup udara gitu kan, lebih ini karena sambil menunggu orang. Ternyata di pasukan Nabi SAW ada satu sahabat mulia namanya Safwan. Safwan ini orang yang sangat mulia, orangnya tidak pernah ganggu-ganggu perempuan, orangnya baik sekali, gitu kan. Dan dia tugasnya karena amanah orangnya di pasukan itu Nabi SAW suruh-suruh dia terlambat. Jadi dia selalu terlambat, nanti pasukan jalan dilihat dia jalan terakhir. Nanti kalau ada pedang yang jatuh diambil, ada kendi air diambil. Tugasnya dia itu, ngumpulin barang-barang yang tertinggal. Baik. Waktu Safwan melihat Aisyah radhiyallahu anha dari jauh, kata Aisyah, dia pun mengenalku karena dia mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab. Gitu kan? Maka dia pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mendekatkan untanya ke arahku tanpa melihatku. Enggak memandang apa-apa nih. Dan Aisyah sudah paham unta itu disuruh duduk, maka Aisyah berarti disuruh naik ke atas. Karena Aisyah termasuk yang ketinggal di dalam perang ini, harus dibawa gitu kan. Maka Safwan punya tugas dinaikkanlah. Kata Aisyah, sepanjang jalan tidak pernah Safwan ngomong satu kalimat pun, saya pun tidak bertanya. Ini kadang-kadang ini sekalian pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau tolong orang jangan tanya kamu kenapa terlambat, kamu di mana, nggak ada urusan. Sekalian kenalan, ini nggak ada. Nah iya, ini pelajaran. Karena kalau membantu orang ya bantu orang, gitu kan?
Subhanallah, pasukan Nabi SAW istirahat di satu tempat lagi, ya kan? Di kejauhan. Nabi SAW biasanya kalau perang memang membawa salah satu dari istri beliau. Nah kebetulan waktu itu Aisyah yang ikut kan, radhiyallahu anha. Nabi SAW biasa kalau lagi istirahat, istrinya turun dari geranda, bantu siapin makanan, layanan seorang istri kepada suaminya. Maka Nabi SAW lihat tidak ada Aisyah. Mana Aisyah? Sahabat pergi ke geranda, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, nggak nyaut. Berapa kali nggak nyaut, dibuka gorden nggak ada. Tersebar berita waktu itu, Aisyah ditangkap oleh musuh. Satu pasukan nih tersebar, gitu kan? Luar biasa beritanya tiba-tiba. Tidak lama kemudian sementara lagi tersebar ini, jangan sampai Aisyah diambil oleh pasukan, kita harus menyerang kembali nih dan seterusnya. Dari kejauhan, lagi siang bolong seperti ini, untanya Safwan jalan, Aisyah di atas. Safwan pegang. Ini kalau ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak lihat pasangannya tiba-tiba begitu di mobil,